Abah di kantor polisi. Abah dituduh sama sekretarisnya dengan tuduhan pelecehan. Astagfirullahaladzim, Abah. Syukurin tuh si Abah. Itu kemarin sekretarisnya yang Asma labrak, Umi. Dan Abah tuh belain dia. Biarin aja, Umi. Biar Abah tahu rasa. Astagfirullahaladzim, Asma, istighfar. Biar bagaimanapun, itu bapak kamu gak boleh bicara seperti itu. Umi, terus Umi mau bebasin Abah? Apapun kesalahan Abah, kita sebagai keluarga harus tetap mendukungnya. Kita tidak boleh meninggalkan anggota keluarga. Umi harus berangkat sekarang ya. Umi, aku ikut Umi. Jangan Afifah. Kamu temenin anak-anak di rumah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Umi. Gak usah sok sedih deh lo. Lo seneng kan Abah ditahan? Biar lo bisa gebet Arehan, iya kan? Astagfirullahaladzim. Asma. Apa kok iya ndak kapok-kapok main perempuan ya, Mbok? Iya, kasihan Umi. Abah, bagaimana keadaan Abah? Gimana? Mana ada orang yang betah di penjara? Gimana? Aduh, maksud Umi, Abah tuh sehat nggak? Si Reni sekretaris Abah. Dia berkomplot sama si Firman bagian accounting. Dia sudah pindahin uang 3M, uang perusahaan ke rekening pribadinya. Nah, sekarang cari buktinya. Ngerti? Terus bagaimana? Abah bisa bebas hari ini? Saya sudah bicara dengan semua pihak kepolisian, akan tetapi Bapak tidak bisa keluar, Pak, sebelum Reni mencabut semua tuntutannya, dan apalagi kita belum mempunyai bukti yang cukup kuat untuk meringankan Bapak. Gimana sih? Itu aja susah. Cari dong. Gimana kek? Tekan dia, cari buktinya. Nah, kita balik keadaan. Mulai sekarang tekan si Reni, ya, supaya dia bisa cabut laporannya. Abah keluar. Emang kamu pikir Abah betah di tempat kayak begini? Ya Allah Abah, kita kan nggak bisa pakai kekerasan seperti itu. Nanti hukuman Abah malah bisa ditambah lagi ya. Alah, gimana sih? Main halus dong. Pakai segala macam cara teror dia. Ya. Baiklah, Pak. Saya akan bekerja sekuat mungkin dan semampu saya agar mereka bisa dijatuhi hukuman yang seberat mungkin. Sayang, aku yakin Abah Asep itu akan cari cara. Dan dia tuh orangnya gak akan tinggal diem. Dia tuh pengen ngancurin kita balik. Aku yakin, sayang. Udah gini aja, sekarang kita berangkat, kita pergi dari sini. Nanti soal rumah ini kita jual aja dari jauh. Lagi asik-asik ngeruk harta si tua bangka itu. Malah ketahuan lagi, Sayang. Siapa sayang? Istrinya Abah. Udah. Kamu ngumpet sekarang, biar aku yang ngadepin. Ada apa? Perkenalkan, saya istrinya Abah. Dan beliau ini pengacaranya Abah. Kami kemari ingin membicarakan tuntutan kamu terhadap suami saya. Kalau tujuan ibu kemari untuk merayu saya mencabut gugatan, percuma bu. Saya nggak bakal berubah pikiran. Sebetulnya apa sih yang kamu inginkan? Kamu ingin uang? Uang? Saya nggak butuh uang ibu. Mendingan kalian berdua pergi dari sini. Kalau kalian datang lagi dan ganggu saya akan laporkan kalian. Tapi Abah... Saya
pasti akan menemukan bukti penipuan yang kamu dan pacar kamu lakukan. Sampai ketemu di pengadilan. Ayo Umi, lebih baik kita pergi. Gak ada gunanya kita lama-lama di sini. Mari Umi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini pada kenapa? Umi, Aa. Umi. Umi kenapa, Mbak? Umi. Umi kenapa? Umi kenapa? Jawab. Umi lagi berusaha bebasin Abah dari kantor polisi, A. Abah dituduh sama sekretarisnya melakukan pelecehan seksual ke dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Abah kapan sadarnya coba? Sekarang Abah nanggung akibatnya. Umi pasti lagi khawatir. Susah payah ngeluarin Abah dari penjara. Kasihan Umi. Waalaikumsalam. Umi. Umi gimana? Abah bisa bebas? Umi ngapain susah payah ngeluarin Abah dari penjara? Biarin aja Mi Abah di penjara. Biar Abah introspeksi. Siapa tahu keluar dari penjara Abah berubah jadi bapak yang lebih baik. Suami yang lebih baik. Iya, Umi. A bener. Biar Abah tuh mikir. Astagfirullahaladzim. Umi nggak mau anak-anak Umi ini dendam sama Abah. Istighfar. Sebaiknya kita semua berdoa supaya Abah cepat keluar dari penjara. Abahnya masuk penjara. Berita hebat. Umi minta ya, kamu sebagai anak tertua, bantu supaya Abah bisa keluar dari penjara. Ya. Bu Lela, besok bakal jadi berita heboh. Firman mana sih? Lama banget datangnya. Sekarang lagi proses yang di Bali dulu. Pastilah. Ya, sebulan lagi lah. Iya, lo harus datang lah. Iya, oke bro. Oke, siap. Thank you. Wah, tajir melintir nih cowok. Cocok nih buat jadi target berikutnya. Reni, kamu mau kemana, Reni? Reni! Reni! Kamu gak bisa pergi dari aku, Reni! Aku udah gak mau sama kamu! Lepasin aku! Kamu kenapa sih? Jangan pegang! Reni! Cukup! Mas, tolong saya! Ada apa ini? Jadi elu selingkuhannya dia. Gara-gara elu. Pacar gue jadi ninggalin gue! Mas, udah mas! Mas, udah mas! Mas, orang ini sangat berbahaya, mas. Saya mohon tolongin saya, mas. Bawa saya pergi dari sini, mas. Tolong saya. Ayo ikut. Masuk, kamu masuk dari sana. Tunggu, woi! Lama banget sih. Pada mau kesini semua tuh. Itu pada kesini semua itu, lihat di kanan. Oh iya, kita harus berhasil Bu Lela. Bu, sebentar Bu. Dengarin ya Bu ya, ibu-ibu nggak usah ikut pengajian Umi Marwah. Dia itu bukan panutan. Suaminya aja main gila sama sekretarisnya, tahu nggak? Betul itu Bu.
Sekarang suaminya ada di kantor polisi tuh. Sebentar lagi mereka pasti bubar. Kasihan ya Umi, selalu mendapat cobaan. Ini saatnya kita bantu Umi agar kuat menghadapi ujian ini. Justru orang yang beriman yang selalu penuh dengan cobaan. Karena Allah itu ingin mengetahui seberapa kadar keimanannya. Iya, betul, Bu. Sekarang mah kita mendingan ke pengajian aja. Ibu-ibu. Aduh, ibu-ibu. Ya ampun, kok malah masuk masjid sih? Waduh, ini nggak bisa dibiarin. Nggak bisa. Iya bener. Kayaknya kurang hot nih kita. Yuk, yuk sana. Dan ibu-ibu, sebagai manusia, kita semua akan menghadapi ujian di dalam kehidupan kita. Bisa saja langsung pada diri kita, suami, ataupun anak-anak kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Hafid! Ajin! Munafik. Ajin! Jadi justru dalam cobaan itu kita bisa mengetahui kadar iman kita. Apakah kita sabar atau kita akan menyalahkan orang lain? Dan apakah kita ridho pada takdir Allah? Bu Ibu, kalau lagi dengerin ceramah itu ndak boleh berisik. Iya nih, ngeganggu aja. Udah, keluar aja dah. Ayo keluar. Di sini juga mengganggu ceramah Umi. Ih, ngapain sih pakai ngusir-ngusir kita? Lu punya kuasa apa di situ? Hah? Gue mau ke sini, mau ke sono, mau kemana aja. Hah? Emangnya lu tuh siapa? Siapa? Astagfirullahaladzim. Sudah ibu-ibu. Semua orang itu kan berhak berada di dalam masjid. Dan kita tidak boleh mengusir orang yang mau cari ilmu dalam majelis taklim. Tapi Umi, dia kan mengganggu aja Umi. Umi, tadi aja dia sempat memprovokatorin kita loh Umi. Ya, sebagai sesama muslim, kita justru harus saling mendoakan supaya kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bu Ibu, gimana kalau kita bacain aja Yasin? Siapa tahu mereka sadar. Bismillahirrohmanirrohim. Yasin. Bu, dipikir kita udah mati kali mau dibacain Yasin. Sudah, kita ini ada dalam masjid. Iya. Udah, kita pergi aja dari sini. Dengerin ceramah apaan nih? Gak ada manfaatnya. Selalu ceramahin orang. Tapi suaminya sendiri kelakuannya gak bener. Iya kan? Iya, benar. Yuk Bu, Ya, pergi.